Oke, kita lanjut ya. Eh, untuk betul analisis memang penjelasannya lumayan cukup panjang sih ya. Oke, mundur dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kan tadi kita udah tahu nih di H1-nya bullish, M15-nya bullish, M5-nya juga bullish, M3-nya yang bearish. Nah, dari data-data ini kita bisa eh, mengambil kesimpulan nantinya, wah bahwa mau buy di sini ya wah, bisa ya. Mau buy di sini bisa dengan karena di sini ada struktur M15 ya. Atau karena marketnya di premium ya, karena marketnya di premium dari time frame satu dan juga time frame M15, ketika market balik ke area premium ini, premium M15, premium M5, premium H1, saya ingin melakukan open posisi short saja, fokus melakukan open posisi short dengan mengacu premium H1 ya. Karena kalau berbicara PI di sini nggak ada PI yang bagus. Kalau ada PI yang bagus, saya mungkin akan melakukan open posisi buy. Tapi di sini nggak ada yang bagus, jadi saya akan melakukan open posisi sell saja dengan mengacu dari premium area time frame HTF tadi gitu. Jadi saya kembali ingatkan ya, mau buy di sini pun bisa aja asalkan struktur sama POI-nya bagus. Bersih dari liquidity. Kalau di sini kan teman-teman ya pasti lihat jelas lah ini, nggak mungkin nggak bisa ngelihat bahwa di sini ada liquidity. Nah, terus M3 di sini bearish nih. Waduh, udah oke lah. Cocok nih untuk melakukan open posisi short. Di M3-nya bearish atau bahkan secara M5 internalnya bearish. Begitupun dengan M15 internalnya bearish. Ada eh nggak flip sih ya, karena nggak ada struktur, nggak ada anu. Oke, berarti cuma di M3 saja yang valid change of character. Kalau di time frame M5, M15, real strukturnya bullish, cuma internalnya aja yang bearish. Nah, internal struktur itu nanti ya, setelah materi dan analisis. Nah, tapi saya balik ingatkan lagi dari data-data yang tadi, eh, karena marketnya lebih banyak berada di premium, saya akan mencoba untuk melakukan open posisi short dengan berpatok time frame M3. Meskipun ada yang bilang apa ya, umum lah, jadi hal yang umum bahwa HTF lebih kuat dari LTF. Tapi karena kita sudah melakukan top analisis, kita udah dapat datanya, struktur yang kita dapat, liquidity yang udah dapat, PO-nya udah dapat, premium diskon area udah dapat. Nah, kita memutuskan untuk melakukan open posisi sell, atau saya pribadi melakukan open posisi sell. Kalau kita berbicara secara struktur M3 yang valid bearish, di sini ada inducement, maka saya akan melakukan open posisi sell di POI ini. Karena POI ini dia sudah ini, sorry, seperti ini. Dia udah mengambil high dari ini. Intinya udah bersih lah, bukan equal high lagi. Nah, berarti di sini sebagai POI ekstrim ya. Nah, nanti teman-teman bisa short di sini, misal sampai di sini TP-nya, fokus ke internal saja. Atau teman-teman mau sampai low liquidity ini, atau bahkan sampai ke sini, nggak masalah. Nanti untuk exit itu kan bisa pakai RR, bisa pakai liquidity terdekat, bisa pakai POI, POI to POI, bisa sampai next boss atau bahkan inducement. Nah, oke, kita lanjut. Jadi akan melakukan open posisi short di sini. Kalau nggak salah saya sell di sini. Resultnya masih ada juga, outlooknya masih ada juga. Silahkan cek aja nanti. Oke, di sini berhasil take profit. Kalau TP-nya sampai ke sini atau bahkan sampai liquidity yang di sini. Ini tuh berhasil take profit. Ini kalau agresif entry ya. Menggunakan SL20 pip ini 4 hampir 5 R. Kalau teman-teman pakai formasi lebih bagus lagi nanti. Misal kalau kita coba M1 bisa nggak ya? Nggak bisa. Oke.
Kita lihat lagi, sekarang sudah TP, kita lihat lagi. Di time frame M15-nya seperti apa? Wah, ternyata di M15-nya cuma sweep liquidity atau sweep valid low. Seperti ini. Kita lihat lagi di time frame 1 jamnya seperti apa. Wah, ternyata di time frame 1 jamnya juga dia hanya eh take liquidity atau pergerakan yang di sini. Tapi kalau secara H1 udah take inducement ya di sini ya. Udah dapat premium diskon areanya. Udah entry posisi di sini untuk short karena tadi masih marketnya ada di premium. Kita balik lagi ke time frame M15. Nah, kalau kita mengacu ke time frame M15-nya lagi nih. Nah, karena marketnya di premium, teman-teman akan melakukan open posisi lagi berpacu ke internal struktur yang ini. Ini Chang Factor M3 tadi. Kalau secara M5 ya ini ya. Minor Chang Factornya di sini, terus ini inducement di time frame M15 secara internal trend nantilah. Nah, jadi akan secara POI ada di sini. Jadi nunggunya di sini lagi untuk melakukan open posisi sell kalau berpatok pada premium diskon area dari time frame HTF yang tadi. Atau teman-teman mau open posisi buy juga di sini. Nggak masalah dengan menggunakan data M15 yang masih bullish, marketnya masih sweep valid low. Dengan catatan karena sweep valid low, teman-teman harus nunggu EFC. Seperti ini misal, EFC udah jadi, nanti teman-teman akan melakukan open posisi di EFC ini. Nanti bisa difraktal ke time frame bawahnya. Seperti ini. Oke, teman-teman nanti nunggunya di sini. Hmm? Minor, Sama? minor change of character, Itu apa? inducement, Nggak tahu. POI. Belum orang mesti tahu dah. Ya, minor change of character, inducement, POI. Ini di fraktal, karena EFC sudah jadi. Misalnya seperti ini, ya monggo. Di sini belum ada lagi, belum ada ya. Belum ada struktur lagi. Masih di sini berarti POI-nya. Nggak kena. Oke, nggak kena dan marketnya udah sampai ke eh, area ini yang kita mau short tadi. Nah, karena marketnya udah sampai kena yang ini, kita mau enter yang di sini. EFC atau fractal enternya. Kalau EFC sudah kena yang di sini. Cuma kalau fractal enternya nggak kena, berarti udah skip aja. Nah, karena segala struktur yang bullish yang di sini tadi, kalau secara LTF itu menjadi high risk karena mereka udah hit POI yang ini. Setelah kita sell lagi di sini, TP-nya di sini. Nah, karena secara H1 kita tahu liquidity di area ini ada equal low, POI ini tuh menjadi high risk. POI ini tuh menjadi high risk POI karena low-nya merupakan equal low. Tidak menutup kemungkinan marketnya akan sweep area itu. Kalau mau agresif entry di area-area yang seperti itu ya high risk sekali ya. Rawan banget ya. Jadi mending teman-teman nanti kalau hit ini nyari konfirmasi entry atau teman-teman bisa ambil POI bawahnya yang tidak terlalu jauh jaraknya. Misalnya nanti teman-teman nyari POI yang di area ini, eh, duh, di sini misal di bawah ini nggak masalah dengan asumsi bahwa market akan sweep valid low. Kita sell karena ada di premium tadi. Oke, seperti ini. Nah, di sini belum ya, belum change of character. Baru yang pas marketnya break ini baru terjadi valid change of character di time frame M15. Ya sempat hit H1 tadi, ya sempat hit POI H1 yang tadi. Teman-teman bisa cari konfirmasi di sini untuk mencari konfirmasi entry. Kalau secara M5, wah gede banget ya. Ini pertama scoop, tapi marketnya udah mengambil pullback yang di sini. Oke, otomatis kita harus pakai SOP minor check factor. Minor check factor di sini tidak terpenuhi SOP-nya karena dia masih sweep di sini. Akhirnya break tapi POI-nya sudah tidak fresh. Oke, A1.
Kita balik lagi. Ya satu seperti ini. Nah, akhirnya dia sweep valid low di sini. Sweep valid low di time frame A1. Nah, cara M15 seperti ini. Tadi kan udah terjadi valid change of character ya yang ini. Ini valid change of character. Oh iya, kalau kita mengacu pada struktur yang ini, kalau M15-nya itu premium diskon areanya ada di sini. Yang terbarunya yang tadi ya. Market yang udah hit ini, ya udah hit area ini, itu ada PUI sebenarnya di area ini. Tapi kalau nggak salah saya nggak entry yang ini. Pas sambil nge-live YouTube juga kalau nggak salah pas market yang ini. Saya nggak enter di sini. Karena saya nunggunya di unmitigate atas ya. Kayaknya nggak entry. Paketnya sweep di sini. Ya. Nah, karena marketnya secara H1 masih bullish dan dia sweep valid low, segala struktur bearish-nya ini jadi high grade setup ya. Jadi high grade setup karena marketnya udah bereaksi di time frame 1 jam. Di masa time frame 1 jam itu masih bullish strukturnya. Jadi teman-teman bisa skip struktur bearish di sini. Mau nanti dia sweep valid low atau bahkan bereaksi di PUI yang bagus, pokoknya segala struktur bearish di sini itu menjadi high risk. Itu yang sering saya katakan. Saya akan lebih proper untuk mencari open posisi buy saja di area ini. Gitu. Nah, pada saat kondisi market yang ini. Eh, ini bukan sih. Ya ini deh. Nah, yang ini. Yang di EFC kalau nggak salah saya yang pas EFC-nya yang saya ini. Saya eh refine. Di sini dapat sih. Di sini juga dapat. Karena marketnya bereaksinya di area diskon H1, trennya H1 masih bullish, jadi saya masih untuk nyari buy di sini nyari buy. Nah, buy yang ini tadi berdasarkan EFC yang tadi, sama ini yang sweep PDL kalau nggak salah. Tapi kena BEP semua. Nah, sampai akhirnya di sini baru saya take profit buy yang di H1. Kenapa ketika hit di sini dan ada tren M15 bearish, saya nggak short ya meskipun di sini ada PUI, saya tidak short atau saya tidak sell meskipun di sini bereaksi ya. Saya tidak sell karena marketnya sudah berjalan di pergerakan H1 ya. Bisa saja H1 itu dia nerusin trennya break of structure karena udah di area diskon karena tadi sell di si premium kan ada di premium ya. Sekarang ada di diskon. Ya fokusnya nge-buy, tidak mau nge-sell. Dan marketnya sudah jalan di time frame H1, segala struktur POI, struktur time frame bawah-bawahnya yang bearish ini menjadi high risk. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan untuk teman-teman? Kalau ada pertanyaan saya persilahkan tentang top down analysis. Bang San, Ya, itu kenapa sell di unmitigated M15 ya? Alasannya apa ya? internal struktur tadi ya karena untuk 15 kan sudah tadi minus yang karakter di sini, inducementnya ini, POI-nya ini, dan ada di premium H1, premium M15 juga. Ini kan balik ke premium. Meskipun ini sangat-sangat high risk setupnya ini karena mereka sudah jalan dari diskon H1. Sorry, diskon M15. Tapi karena secara H1 masih di premium juga, M15 ada di premium juga, dan time frame bawah juga di premium juga. Makanya saya melakukan open posisi short dengan berpatok itu tadi hasil top down analysis sama internal struktur. Meskipun untuk batch 5 belum sampai ke top internal struktur ya. Itu nanti fokus dulu ke top down analysis. Jadi kalau ditanya kenapa short, ya internal struktur M15. Itu inducementnya buat POI ya, ya Bang. Mana? Inducement apa? Yang sell itu loh. Yang ini. Iya.
Iya, ini secara internal M15, ini kan inducementnya untuk internal bearish yang di sini. Ini internal bearishnya itu kan di sini. Ini inducementnya, karena di sini kan nggak ada, di sini nggak ada ya. Dia naik ini break ini kan bukan break of structure secara M15. Oh iya, iya. Secara internal M15. Kalau secara kita lihat lagi M3 lanjutin tren M3 tadi bisa saja itu break of structure. Ya, ini kan break of structure secara M3. Sudah ada inducementnya di sini. Kalau kita mengacu cuma M3 doang, pasti akan sell di sini. Karena ini ekstrim atau valid high di M3. Tapi secara liquidity ini equal high, secara time frame besar lagi kan inducement atau internal inducement, internal trend ya. Real inducement tapi untuk internal trend. Kalau kita cuma lihat M3 doang pasti akan sell di sini. Tapi karena kita top down analysis, jadi kita melihat bahwa ini merupakan inducement nih, internal inducement di time frame M15 untuk internal struktur. Jadi nunggunya di POI atasnya. Coba kalau nggak top down pasti sell di sini. Ada lagi? Bang San. Eh, Saya bang, saya. ya, ya, ya. Nah, misal gini, kan H1-nya tuh udah di diskon tuh. Mm-mm. Misalkan dari LTF-nya tuh kondisinya bukan bearish tapi bullish. Mm-mm. Berarti bisa ngikut struktur keduanya. Bisa, bisa ngikut bullishnya bisa. Mhm. Dan nah, misal kayak tadi sebelum ke situ harganya kan tadi masih di premium. Berarti bagusnya kalau di H1-nya masih di premium, di LTF-nya nunggu bearish dulu. Iya, Misal ada iya. Jadi kalau meskipun di premium kita nggak bagusnya untuk sell, kita nggak bisa asal-asal sell. Meskipun di premium ya, kita harus ya. nunggu real trend bearish bisa di time frame bawahnya Hmm, hmm. atau bahkan internal bearish di time frame yang sama. Intinya ada trend Oh, bearishnya internal. dulu gitu. Jadi Heeh, nggak asal nge-sell meskipun di premium itu nggak asal nge-sell. heeh. Ya, misalkan contohnya kayak yang tadi internal struktur M15-nya bisa ikut. Ataupun kayak di M3 tadi. Mm-mm. Itu kan M3 struktur kan ya. Ya, Heeh. Udah sih Bang, gitu aja. oke. Ada lagi? Batch 5, ada lagi? Itu Bang tanya Bang, bagian. Oke, Bang udah. Berarti kalau disimpulin kalau masalah top down itu kita harus cari patokan TF-nya dulu ya Bang. Contoh kayak day trading itu kan patokannya TF-nya itu kan Mm-mm. hanya satu kan. Iya. Nah kemudian kalau swing trade itu kan satu daily. Mm-mm. Nah kalau semisal gini Bang ke mana tadi? Aku kebanyakan pertanyaan tapi kok lupa aku. Makanya catat dulu. Bentar. Yang Yang, gini. yang, 1 jam, 1 jam itu kan anggap kata yang di ilustrasi itu kan tulis. mm-mm. Kemudian di M15 sama M5 itu kan strukturnya sama, yaitu bullish juga. Yang di sini. Nah, nah itu kan jatuhnya kan kita kan kayak nyimpulin 2 TF kan, karena Iya. soalnya kan 15 sama M5 itu kan sama. Nah, Heeh. kalau semisal case-nya itu dari ketiga TF-nya itu nggak ada yang sama strukturnya, Bang. M15, M5 itu nggak sama strukturnya. Ya Itu kayak udah, mana itu? ya nggak masalah. Misalkan M5 udah Langsung, M5, oke. misal M5-nya di sini ya. Hah? Ya udah teman-teman nunggu M5-nya beris, bisa nge-short beris gitu. Karena di premiumnya itu. Oke, oke, oke. Jadi bisa nge-sell karena kalau marketnya check faktor time frame kecilnya ada di premium. Kita bisa nge-sell. Ini juga teman-teman tetap bisa nge-buy kok di premium apa di meskipun premium ETF di sini ada struktur teman-teman tetap bisa nge-buy juga. Selama strukturnya bagus ya teman-teman bisa nge-buy juga. Cuma kebetulan di sini nggak bagus. Karena seperti yang saya bilang tadi, sebelum market ngejar diskon HTF, pasti dia akan bereaksi dulu di sini. Hmm. Kalaupun dia akhirnya jebol ini, terjadi check faktor ya udah sell aja. Karena di premium HTF lebih bagus lagi datanya.
trennya bearish, premium ETF lebih enak lagi. Tapi kalau mau buy juga di sini nggak masalah. Seperti saya pas nge-buy di time frame H1, premium H1, saya sempat nge-buy yang market yang di mana ya? Dulu. Di sini, saya sempat nge-buy di sini ya. Karena di time frame 15 di situ ada eh, struktur bullishnya. Ini bullishnya, tapi di premium H1. Nah, di sini saya muter untuk counter trend pakai M5 internal struktur nunggu nunggu break. Nah, yang ini. Saya nge-short di sini karena di premium itu tadi. Ini minornya udah ada, bisa nge-short yang di sini. Tapi saya nggak masuk di sini karena saya nunggu untuk terjadi valid yang faktor M5. Ini valid yang faktor M5, premium A1, premium M15 mau nyari short. Ini fokus nge-short dan di sini yang dapat change of character tervalidasi. Sudah ada inducementnya. Ini high risk POI, ini extreme POI. Ini kan udah yang faktor valid break. Ini juga break of structure, ini valid high-nya. Ini menjadi high risk POI, ini extreme POI. Nge-short di sini. Karena di premium mata 1, di premium M15. M15-nya, M5-nya bearish. Jadi saya bisa nge-short. Karena kebetulan secara HTF ada di premium. Ini juga sama sama seperti ini. Dan nanti di M15, nah, M15-nya bullish. Tapi secara H1 ada di premium. Contohnya seperti ini. Sebelum market mengejar area ini, H1, dia bisa aja bereaksi di M15. Makanya di M15 kalau strukturnya bagus, teman-teman tetap bisa buy. Di sini kebetulan bagus. Teman-teman bisa buy. Cuma sayangnya kemarin itu saya nggak dapat konfirmasi apa-apa di sini. Nggak dapat konfirmasi untuk nge-buy-nya. Jadi saya skip. Tapi bisa untuk di-buy. Sama halnya kayak yang di sini. Ini kalau bagus teman-teman tetap bisa buy. Ini kan kalau kasus yang ini sama dengan pertanyaan dari tadi Bang Huda. Gimana kalau time frame bawahnya itu tidak sama, M15 sama M5 itu nggak sama. Di sini bearish M5-nya. M15-nya bullish. Gitu. Atau enggak contoh yang lainnya itu di US oil. Ya, US oil. Itu saya nge-buy di premium H4. Yang mana ya? Hmm, nah, di sini saya nge-buy di sini. Cara H1 ini ada break of structure. Karena sorry, H1 15 ya? Yang ini kah? Bukan yang ini, bukan yang ini. Itu bukan struktur bullish, bukan buy, bukan boss. Saya nge-buy tuh H1 yang struktur boss yang mana ya? Bentar. Outlooknya ada kok. Nah, yang ini deh. H1-nya break of structure di sini. Candle sweep atas bawah. Jadi break of structure. Ini ada POI extreme. Secara 4 bullish ini di sini tuh. Mana tadi lagi? Ini. Mana sih tadi? Ini dah kepotong ya. Nah, ini. Secara 4 ini bullish yang di sini. Struktur A1 ini di premium H4. Dan saya tetap buy di sini. Karena sebelum marketnya turun ke bawah, dia akan ada reaksi dulu di H1 gitu. Jadi kalau teman-teman tetap nge-buy di sini selama strukturnya bagus, bisa aja masuk. Mau itu di sini ya, sama aja. Kalau strukturnya bagus, teman-teman tetap bisa buy. Atau di XAU yang tadi itu sama teman-teman tetap bisa buy. Jadi bukan berarti mereka dari premium karena bagus untuk nge-sell, ujung-ujung nge-sell aja tanpa melihat patokan trennya juga. Ya, kita tetap harus lihat trennya juga. Apakah masih bullish? Kalau masih bullish ya udah fokus buy aja. Tapi kalau udah ada bearish trend di premium, ya udah kita nyari sell gitu. Harus tetap Oh, harus ada data yang oke. jelas juga berdasarkan struktur-struktur yang ada.
Bang, mau nanya lagi. Mm-mm, Nah, misalkan S1-nya bullish, posisi masih di premium. mm-mm, Di M15-nya tuh masih eh, bullish juga. Di mm-mm, H1-nya kan di premium, bisa sell kan. Misal mm-mm. nge-sell-nya tuh ikut internal. Tapi di M15-nya masih bullish. Bisa aja. Ini kan masih bullish M15-nya. Mau nge-sell yang di sini kan ini tetap masih bullish nih M15-nya belum ada yang karakter pas saya nge-sell pertama di sini. Iya. Bisa aja. Oh. Atau enggak yang tadi yang contoh yang XAU tadi. Itu kan nge-sell pas market market M15-nya masih bullish. Cuma M5-nya doang yang bearish. Masih tadi ya. Hmm, 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 hmm. Yang ini. Yang saya nge-sell pas strukturnya M15 masih bullish. Tapi karena ada premium, saya nge-sell. Dan didukung dengan data M5 yang bearish. Itu. Emang. Ada lagi? Ayo, untuk tabel analisis ini pasti membingungkan. Jadi, Iya, Bang. monggo. Ya, bingung bang. Eh, berarti Iya, ini benar. kalau oh, Apa tadi itu? Berarti, oke, berarti ini kunci utamanya itu tetap di HTF-nya ya Bang, HTF sama equilibriumnya kan? iya, yang paling penting itu tadi kan sempat sudah saya catat. Nih, silahkan nanti biar lebih enak mungkin saya ketik ya. Satu, kita tetap melihat struktur tiap time frame seperti apa. Meskipun ada premium, kita nggak ujuk-ujuk nge-sell, kita harus tetap berpatok ke strukturnya juga. Ya, dengan tabel analisis kita melihat strukturnya seperti apa, di tiap time frame seperti apa strukturnya. Apakah sama-sama bullish semua, atau bullish, bearish, bearish, bullish, bisa saja terjadi. Intinya kita berpatok ke strukturnya dulu. Dari tiap time frame itu seperti apa strukturnya nih. Terus, setelah struktur, kita lihat inducement, atau liquidity, di tiap time frame-nya di area mana saja untuk menghindari valid high, valid low di time frame bawah yang merupakan inducement di time frame HTF itu tadi. Setelah lihat struktur, lihat inducement sama liquidity, terus kita juga melihat POI di tiap time frame seperti apa. Kalau misal marketnya ternyata udah hit POI HTF, ya udah kita fokus untuk follow trend HTF-nya itu. Segala struktur bearish-nya yang di sini itu kita skip saja, atau mau tetap di entry ya nggak masalah, tapi menjadi high risk setup. Kalau saya pribadi, market udah hit POI yang di sini, saya akan fokus mencari buy saja untuk follow trend sampai next boss. Gitu. Jadi kita sudah lihat POI-nya. Habis itu kita lihat juga premium diskon areanya. Nah, kita kan udah tahu strukturnya di mana, inducement liquidity-nya di mana, POI tap time frame-nya ada di mana, terus market yang berjalan ini ada di mana, premium diskon areanya maksudnya ya. Kalau ternyata marketnya masih ada di premium dari HTF atau bahkan LTF ada di premium, kita bisa saja memutuskan untuk sell dengan catatan strukturnya udah harus bearish. Ada bearish trend kalau mau nge-sell ya. Kalau mau sell di premium, bisa real trend bearish di time frame bawahnya atau internal trend di time frame yang sama gitu. Ini M15 masih bullish. Internal trendnya bearish. Ada di premium H1. Premium H1. Ini inducement, ini POI secara internal bearish M15 memutuskan untuk short karena di premium H1. Ini juga bisa gitu. Jadi ini kunci dari tek, top down analysis.
supaya kita tahu struktur tiap time frame-nya ada di mana, inducement atau liquidity-nya tiap time frame ada di mana, POI-nya ada di mana, sama premium diskon area-nya ada di mana. Sehingga kita tahu nih, kita entry ini follow trend atau counter trend. Apakah kita trading di impulsive move atau correction move? Kalau kita bertrading di sini, ini kan kita tahu bahwa counter trend kita bertrading di correction move. Kalau kita bertrading di sini, kita tahu bahwa kita follow trend. Kita trading di impulsive move yang sesuai dengan arah trend HTF. Jadi nantinya kalau dia ada internal struktur bullish bullish di sini bisa re-entry lagi, ada struktur bullish lagi bisa re-entry. Karena kita follow trend. Struktur bearish yang di sini kita skip karena udah hit POI HTF gitu. Itu kita dapat kalau kita top down analysis. Kalau kita nggak top down analysis pasti kita akan gas ini POI sell yang di sini. Oke. Jadi dengan melakukan top down analysis juga kan ada beberapa momen yang memang kita skip gitu, kayak momen sell di sini kita bisa skip karena strukturnya udah hit POI dan lain sebagainya. Gitu. Ada lagi? Ayo, 8 menit. Oh iya bang, sorry bang, itu di time frame M15 itu coknya sebelah mana ya bang? Valid change of character itu ada di sini. Ini valid low-nya tervalidasi ketika marketnya berhasil break di sini. Jadi secara M15 valid high-nya itu di sini. Bearish trend, Hmm. terus dia Kalau M5, bentuk lagi di sini kan. Bos lagi, ini bos oh, ya. Kalau kita nggak lihat H1 pasti akan nge-sell di POI ini. kalau inducementnya di mana bang? M15 nih. Ntar saya hapusin dulu. Oke, ini kan udah ada inducement. Kalau ini bos, ini change of character. Ah, Kita nunggu valid dulu change of characternya. Di sini baru valid. mm-mm. Setelah validasi itu, di sini ada pullback. Ini yang jadi inducement. Ini break of structure. Udah valid high Yang di sini. yang ini bang, maksudnya bullish M15 itu loh. Inducementnya sebelah mana? Ya, ini inducement. Ini inducementnya. Kalau mau buy di situ bang, gimana? Mengikuti struktur pos M15 itu bang. Iya, kalau kita mau ngebuy ya paling nanti nyarinya di sini. Pada saat break of structure 15 ini. Nanti Nah nyari itu maksudnya bang. nyari POI di sini. Inducementnya di situ itu di mana? Lah, ini inducement, Bang. Terus Maksud saya sih. yang di atas ini yang sifat Ah itu. bawahnya, Heeh. ini nih, bentar, anu. Saya hapus. Nah, saya zoom. Nih, untuk inducementnya itu ini, low yang hitam, karena sifat atas bawah dia. Heeh. Ini kan pullback seperti ini. Kan adalah hitam, sifat atas bawah. Langsung diambil ke arah sini, dia cuma sweep. Di sini, ini inducementnya. Atau kalau bingung, aku giniin deh. Nah, aku potong dah. Tuh, sifat atas bawah. Heeh. Ini inducementnya. Secara M15. Pada saat marketnya bullish di sini.
Tapi itu nantilah. Coba untuk top down analysis ada lagi pertanyaan. Bang Dian, mau tanya Bang. Heeh. Kalau kita mau scalping itu yang dijadikan patokan HTF itu TF berapa Bang? Kalau scalping. Karena ini sudah cukup jelas yang tadi ya. Jadi kan D-nya kan H1. Oke, oke, bisa, bisa. Ini udah. Udah Bang, udah. Oke, ada Bang, lagi. ada. Oke. Fungsinya daily. Biasanya kan kita cuma lihat 4, 1, dan LTF-nya. Fungsinya daily apa, Bang? Oke, fungsi daily sama kayak struktur-struktur yang lain. Ya kita lihat struktur sama untuk melihat struktur di time frame daily seperti apa, liquidity trading range di daily seperti apa, PI-nya di mana. Sama sekaligus kita lihat PDH PDL-nya juga di mana. Itu fungsi Oh, dari time frame daily di SMC. Mungkin kalau di time frame lain itu ada yang melihat bias break atau sweep candle. Itu bisa saja. Tapi kalau di SMC kita melihat struktur, liquidity, POI, premium discount area, dan lain sebagainya seperti itu. Sama aja dengan ketika kita lihat H1, kita lihat time frame daily, gitu sama aja. Kita ngeliat strukturnya juga. oke, Bang. Mau nanya yang recent nge-sell itu, Mm-mm. yang sebelahnya IDM itu, Ya, ya itu gimana itu itu isinya? berpatok kepada internal struktur. Internal struktur. Kebetulan untuk internal struktur itu nanti pertemuan minggu besok ya. Internal struktur. Nah, nanti kalau teman-teman udah paham internal struktur itu enak. Kapan tahu kapan harus re-entry, kapan follow trend counter trend itu enak nanti. Nggak perlu apa mau counter trend juga enak itu. Kalau paham tentang internal struktur. Tapi materinya nanti minggu selanjutnya untuk internal trend. Kita fokus ke top down analysis dulu yang hari ini. Nanti itu saya kasih kisi-kisi apa bocoran untuk internal trend itu ada 3 jenis atau tiga ya SOP-nya itu ada 3. Oke, oke. Kalau ini berarti nggak ada SOP-nya gitu. Nggak ada karena di sini memang kalau kita bicara top down analysis kan eh, bagaimana cara kita untuk mengambil sebuah keputusan dari data-data yang sudah ada. Oh, Bisa boleh. saja, Kas- bisa saja keputusan tiap orang akan berbeda. Contoh, misal si A bisa berkeputusan akan buy dulu di 15 karena strukturnya bullish. Si B bisa berkeputusan untuk skip bullishnya atau buy-nya di sini karena di premium dari time frame eh, HTF. Bisa saja. Itu namanya keputusan. Dan keputusan itu kita dapat dari hasil analisa itu. Nah, jadi top down analysis ini untuk membantu kita mengambil keputusan. Nah, keputusan ini dilatih dengan jam terbang teman-teman. Makanya perbanyak latihan di real market. Pakai demo aja nggak masalah. Intinya itu bisa membantu teman-teman memperbanyak jam terbang. Sehingga itu bisa melatih juga eh ke pengambilan keputusan teman-teman nanti. Mungkin awal-awal masih bingung, jalan sekian lama akhirnya wah udah mulai nemu titik temu, jalan jalan lagi, wah udah makin enak untuk ambil keputusannya. Memang perlu banget latihan untuk top down analysis karena dia berbicara tentang pengambilan keputusan nantinya. Oke, kita lanjut di Discord aja ya. Kita lanjut di Discord ya.